Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Sehat semua ya? Ya, kami harap kondisi kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Karena dalam masa seperti ini kesehatan memang sangat kita harapkan dan merupakan nikmat yang sungguh tidak bisa dihargai ya dengan uang begitu. Dengan sehat kita bisa beribadah dengan lebih nyaman, bisa belajar dengan lebih maksimal, dan tentunya hasil yang kita peroleh pun bisa optimal begitu. Kali ini Usukma akan menjelaskan sedikit materi tentang getaran gelombang yang merupakan materi IPA kelas 8 semester 2. Ya. Dari gambar ini anak-anak. Oke, ini adalah animasi tentang getaran. Apa hubungannya? Kenapa kok bisa Bapak mekanik ini kaget ya melihat atau mendengar sesuatu yang ada di belakangnya? Ya, dari sini bisa kita amati ada animasi-animasi, ada ya berupa apa ya? Gambar-gambar di sekitar mesin itu. Jadi, mesin itu menurut kalian bagaimana? Ya, di situ mesin itu sedang mengeluarkan getaran. Apa itu getaran? Oke, bisa kita lihat animasi ini. Nah, di situ ada bandul yang bergerak. Gerakannya tidak hanya satu kali ya, tapi beberapa kali. Ujung-ujungnya dia akan berhenti. Yang demikian ini disebut dengan getaran teredam. Lalu apa ada getaran yang tidak bisa berhenti? Ya, ada. Apa itu getaran? Getaran bisa didefinisikan sebagai gerak bolak-balik. Jadi gerakannya tadi tidak hanya satu kali, melainkan beberapa kali. Gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Yang manakah yang dimaksud titik keseimbangan? Nah, kalian perhatikan posisi bola tersebut. Pada saat posisi diam, bola tersebut dapat dikatakan posisi seimbang atau posisi setimbang. Apabila diperbesar, bisa kita lihat di gambar ini, ada bola yang sedang berada di titik O. Titik O artinya titik keseimbangan. Kita tarik ke titik A. Kemudian pelan-pelan kita lepas. Maka dari titik A akan bergerak A, O, B, kembali ke O, dan terakhir ada di A. Begitu seterusnya, mulai dari A, O, B, O, A. Itu disebut dengan satu getaran. Jadi ya, satu getaran itu artinya dari titik tertentu, kemudian bergerak, berayun, kembali ke titik tersebut. Dalam gambar ini, satu getaran mulai dari titik A, O, B, O, A. Itu adalah satu getaran. Sedangkan apabila hanya berayun dari titik A sampai titik O, satu kali ada satu garis, maka disebut 1/4 getaran. Kalau dari titik A, titik O, kemudian titik B, karena ada dua garis, dua ayun, maka terdiri dari 2/4 atau setengah getaran. Kalau dari titik A, kemudian O, B, kembali lagi ke O, maka 3 garis atau 3/4 getaran. Dan terakhir dari A, O, B, kemudian ke O, dan balik lagi ke A, itu satu ayunan penuh disebut dengan satu getaran. Itu adalah konsep dari getaran, yaitu gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Kemudian, besaran-besaran yang dipelajari dalam getaran ada dua. Yang pertama ada periode, sinonimnya waktu, berarti waktu untuk satu kali getaran, satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian yang kedua adalah frekuensi, atau banyaknya getaran dalam waktu 1 detik. Satuannya 1 per detik, atau nama lainnya adalah hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi seperti ini. Untuk periode disimbolkan T besar, hati-hati ya, karena T kecil itu waktu. Kalau T
besar itu untuk satu periode saja, satu getaran saja, di mana T sama dengan T dibagi N atau waktu dibagi banyaknya getaran, sedangkan F itu adalah dibalik, banyaknya getaran atau N dibagi dengan T atau waktu yang dibutuhkan. Kalau kalian perhatikan ini ya, yang satu T kecil per N, yang satu N per T kecil, tinggal dibalik atas bawah ya. Maka bisa disimpulkan juga sebelah kanan bahwa T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Begitu. Dan untuk memudahkan kalian menghafal, yang T sama dengan T per N itu kita bisa singkat dengan tatan T kecil per N, sedangkan yang F N per T, banyaknya getaran dibagi waktu, itu bisa kita singkat fanta. Jadi lebih mudah ya, ada tatan dan ada fanta. Ya, demikian tadi pembahasan tentang getaran. Lebih mudah ya, hanya ada dua besaran, yaitu periode dan frekuensi, dengan matematisnya adalah tatan dan fanta. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah gelombang. Kalau kalian lihat, coba anak-anak diperhatikan dulu. Di situ ada satu gambar gelombang ya. Gelombang terdiri dari bukit dan lembah. Tapi tidak hanya satu, ternyata dia berjalan. Nah, ini tadi satu kali naik dan satu kali turun, tapi ternyata dia punya jalan juga. Itu disebut dengan gelombang yang sebenarnya juga berasal dari getaran, yaitu gelombang adalah getaran yang merambat atau getaran yang berjalan. Untuk selanjutnya nanti kita bahas berjalannya ke kanan, ke kiri, atau juga ke atas dan ke bawah. Macam-macam gelombang berdasar media perambatannya ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Pada gelombang mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan media perambatan. Contohnya adalah gelombang bunyi atau gelombang suara. Jadi ketika kita berada di luar angkasa, kita tidak bisa mendengar bunyi sama sekali karena di sana tidak ada udara sebagai media perantara gelombang. Gelombang yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Pada gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan media untuk perantara. Contohnya, gelombang cahaya yang bisa terurai menjadi magikuhibinio. Ada sinar gamma, kemudian ada sinar ronsen yang digunakan untuk memfoto bagian tubuh. Ada sinar ultraviolet, sinar infrared, kemudian ada gelombang TV, microwave, gelombang radio, dan juga radar. Semua itu adalah contoh dari gelombang elektromagnetik, di mana dia turun ke bumi tanpa perantara apapun. Itu adalah pembagian atau jenis-jenis gelombang berdasar media perantara. Sedangkan macam-macam gelombang berdasar arah getar dan arah rambat juga ada dua. Kita bisa lihat di situ ada gambar mainan anak ya. Kalau kita tarik ke atas per tersebut, yang terjadi ini tadi kita tarik ke atas, berarti kita memberikan arah getar ke atas, maka per tersebut juga akan naik turun. Jadi arah rambatnya juga ke atas bawah. Ketika arah getar dan arah rambat itu sejajar, maka disebut dengan gelombang longitudinal. Jadi ketika arah getar dan arah rambat tersebut sejajar, sama-sama naik turun, maka disebut dengan gelombang longitudinal. Jenis gelombang yang kedua, ada seorang laki-laki menggerakkan tali ke atas bawah. Nah, yang terjadi dengan tali tersebut, dia akan bergerak atau merambat ke kanan. Jadi, ketika tali tersebut digerakkan ke atas bawah, maka tali tersebut akan bergerak ke kanan. Karena arah getar dan arah rambat, kita bisa lihat kembali, saling tegak lurus, maka yang demikian ini disebut dengan gelombang transversal. Adapun bagian kedua gelombang tersebut,
Yang longitudinal itu terdiri dari bagian yang renggang disebut renggangan, sedangkan bagian yang rapat disebut rapatan. Satu gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan ditambah satu renggangan, gitu. Kemudian untuk gelombang transversal, karena bentuknya seperti ada bukit dan ada lembah, maka satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini, karena terdiri dari dua bukit dan dua lembah, maka dapat disimpulkan gambar ini terdiri dari dua buah gelombang transversal. Hubungan besaran-besaran dalam gelombang, selain ada fanta dan tatan, kita juga mengenal ada cepat rambat gelombang. Secara umum, pengertian cepat rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, lambda dibagi periode, di mana lambda adalah panjang gelombang, panjang satu gelombang, sedangkan periode adalah waktu satu gelombang. Jadi kalau sama-sama satu, kita menggunakan lambda dibagi T. Panjang satu gelombang dibagi dengan periode satu gelombang. Kemudian karena T sama dengan 1/F, bisa juga dituliskan bahwa V sama dengan lambda kali F. Ya, demikian tadi pembahasan tentang getaran gelombang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pendamping kalian belajar di rumah. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.